Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Isman di sini dan saat ini kita berada dalam segmen Tanjakan, tanya jawab dan studi kasus pembelajaran. Nah, sahabat sekalian, di segmen ini secara khusus saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang datang dari sahabat-sahabat sekalian ataupun juga kasus-kasus yang terjadi seputar pembelajaran di lapangan. Dalam hal ini tentu saja yang paling banyak kita soroti adalah pembelajaran online. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan kita juga akan membahas permasalahan pembelajaran yang lainnya. Nah, sahabat sekalian, ada sebuah pertanyaan ketika kemarin saya berdiskusi lewat video conference bersama salah satu perusahaan. Ada sebuah pertanyaan menarik yang mungkin ini juga menjadi pertanyaan Anda. Pak, kurang lebih kita ini sedang berada dalam situasi yang berubah terus. Nah, strategi pembelajaran online atau jarak jauh ketika di PSBB yang di awal itu kan sudah full online. Ya, kemudian muncul lagi PSBB transisi. Kita memungkinkan untuk melaksanakan online dan offline. Bahkan sudah ada yang 90% sampai dengan 100% offline. Lalu kemudian sekarang mau PSBB lagi. Otomatis yang terpikir adalah pembelajaran full online. Nah, ini menghadapi situasi yang berubah-berubah begini terus, gimana nih Pak? Katanya begitu ya. Oke, sahabat sekalian, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengajak Anda untuk menyoroti dua statement atau dua prinsip mengenai pembelajaran dan perubahan. Prinsip yang pertama adalah prinsip keterkaitan antara perubahan dengan pembelajaran. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara soal belajar, itu kita otomatis bicara soal perubahan. Kita bicara soal berubah. Karena ketika kita belajar, pasti ya sudah bisa dipastikan ada potensi-potensi yang bisa berubah. Entah itu pengetahuan kita bertambah, entah itu pemahaman kita membaik, keterampilan kita meningkat, atau perilaku kita mengalami perbedaan antara sebelum dengan setelah belajar. Jadi ketika kita bicara soal belajar, itu kita sudah secara otomatis membicarakan tentang perubahan yang kemungkinan besar akan terjadi nantinya. Ya, jadi belajar dengan berubah itu erat kaitannya. Demikian juga kalau kita bicara soal perubahan. Ya, kalau kita bicara soal perubahan, cara untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan itu adalah dengan belajar. Jadi kalau kita bicara berubah, kita mendiskusikan tentang perubahan, sudah secara otomatis kita akan membawa-bawa belajar. Karena cara untuk bisa beradaptasi tersebut adalah dengan cara belajar. Ya, kalau kita perhatikan dalam program-program change management di perusahaan-perusahaan, itu tidak pernah terlepas dari adanya pembelajaran, entah itu berupa pelatihan, sosialisasi, knowledge distribution gitu ya, dan sebagainya. Jadi bicara perubahan ya bicara belajar. Nah, menghadapi situasi sekarang PSBB, kemudian PSBB transisi, PSBB lagi, kita belajarnya gimana nih caranya? Ya, otomatis bicara perubahan itu kita juga perlu menyikapinya dengan pembelajaran. Kalau ada perubahan berarti ada yang perlu kita pelajari supaya kita bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua adalah kedudukannya. Mempelajari cara belajar dulu atau belajar esensi atau knowledge, skill, attitude begitu ya, dari apa-apa yang harus kita ubah. Jadi cara untuk berubah itu kan belajar. Permasalahannya adalah cara belajarnya kita sudah menguasai belum? Ya, sebagai contoh begini. Kita dalam PSBB atau dalam masa pandemi sekarang ini menggunakan metodologi online. Pertanyaannya adalah, sudah bisakah orang-orang yang kita ajak untuk belajar secara online itu bisa mengikuti, bisa mengoperasikan seluruh peralatan, seluruh media begitu ya untuk mengikuti proses belajar online itu? Jika belum, maka sebelum kita masuk ke kontennya, kita masuk ke dalam isi yang harus dipelajari,
kita perlu membekali terlebih dulu terhadap mereka, SDM kita itu, cara belajarnya secara online. Jadi cara belajarnya harus kita berikan dulu pemahamannya. Kita latih dulu mereka. Bisa nggak pakai web conference? Bisa nggak pakai Google Form? Bisa nggak pakai Google Drive dan sebagainya? Ya, sudah bisa belum pengajar-pengajarnya itu membuat video conference atau video konten? Sudah bisa menggunakan teknologi interaksi digital belum gitu. Karena kalau belum bisa, percuma. Nantinya itu akan menghambat dan waktu atau durasi pembelajaran akan terambil ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Ya, masalah ketidakmampuan atau kekurangmampuan dari cara belajar. Jadi, sahabat sekalian, balik lagi ke soal pertanyaannya, bagaimana cara belajar di situasi yang terus berubah ini? Cara belajar atau menetapkan strategi pembelajaran di situasi yang terus berubah-berubah begini, ya kita sesuaikan. Kalau memang ada yang belum bisa kita pelajari atau yang belum kita kuasai, itu dapat kita pelajari. Ya. Cara belajar full online. Dengan cara apa? 1, video conference. 2, kita menggunakan learning management system misalnya. Di perusahaan gitu ya, kita menggunakan learning management system, kita mengupload video, kita ada tes online-nya, kemudian ada reading materialsnya ya, full online gitu, ada diskusi online-nya juga. Lalu kemudian ketika PSBB sudah dilonggarkan masuk ke masa transisi, ada kecenderungan atau ada kemungkinan bisa tatap muka. Online dibarengi dengan offline. Tinggal kita tentukan ketika online ngapain, ketika offline ngapain. Ketika online misalnya membahas berbagai macam konsep, kasus, pendekatan dan sebagainya. Ketika ketemu tatap muka offline itu lebih banyak praktek. Atau bisa dibalik. Prakteknya justru ketika offline, ketika online prakteknya itu ketika online, ketika offline-nya justru membahas konsep-konsep dan sebagainya. Ya. Itu bisa kita blend, ya, bisa kita racik, bisa kita ramu pendekatan-pendekatan pembelajarannya kalau kita bisa membaca situasinya seperti apa dan memahami apa saja yang harus dikuasai atau dipelajari supaya para peserta itu, SDM kita itu bisa mengikuti proses belajar di situasi yang berubah ini. Ya, jadi keep watching tuh. SDM, manajemen SDM atau bagian learning itu keep watching. Sekarang masuk ke fase blended learning. Oke, pengajar kita udah bisa metode blended learning belum? Nah, ya, model-model blended learning dikuasai nggak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke full online. Gimana nih caranya supaya online ini nggak jenuh misalnya? Kita bagi jadi video conference dan video konten. Oke, udah pada bisa belum bikin video kontennya? Jadi terus di-assess gitu kan, sepanjang perjalanan itu terus dilihat gitu. Terus diliatin, dievaluasi, direview gitu. Oh, ternyata kekurangannya ini. Kalau ada kekurangan-kekurangan, cepat diperbaiki. Karena yang namanya belajar online itu kan cepat ya. Hari ini kita mungkin produktivitas udah agak sedikit menurun karena adanya pandemi, karena adanya WFH gitu ya. Nah, jangan sampai udah produktivitas kita ada kecenderungan untuk turun, belajar pun jadi menurun gitu loh. Ya, kan belajar ini menjaga supaya produktivitas bisa tetap ada di standarnya. Nah, jangan sampai si cara untuk mempertahankan standar ini juga ikut turun gitu. Ya, jadi sahabat sekalian, itu tipsnya atau itu jawabannya. Bagaimana cara belajar di situasi yang serba cepat perubahannya ini. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu lagi di segmen tanjakan berikutnya.